my name is Dafira Tazia Amar, State University of Makassar, Faculty of Education, majoring in Bilingual Elementary School Teacher Education. Now, I will explain two material. The first is hakikat perkembangan dan pertumbuhan, and the second is individual dan aspek perkembangannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu hakikat, perkembangan, dan pertumbuhan. Hakikat adalah sifat atau esensi suatu hal yang menjadi ciri khasnya, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan atau pertumbuhan yang terjadi pada suatu hal dalam waktu ke waktu. Sedangkan pula, pertumbuhan adalah peningkatan ukuran jumlah atau kualitas dari sesuatu hal. Dalam hakikat pertumbuhan ini, terdapat dua konsep pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan fenomena fakta dan fenomena hoaks, yakni yang pertama, konsep pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan fenomena fakta dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana pertumbuhan tersebut merujuk pada peningkatan ukuran atau jumlah sel atau struktur dalam suatu organisme, seperti ketinggian tubuh manusia yang meningkat seiring berjalannya waktu. Perkembangan di sisi lainnya mencakup perubahan dalam waktu struktur, fungsi, dan kemampuan organisme yang sering waktu berjalan, seperti seorang anak yang belajar berjalan, berbicara. Yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan fenomena hoaks dalam kehidupan sehari-hari, yakni pertumbuhan dan perkembangan merupakan konsep ilmiah yang didukung oleh bukti empiris dan penelitian, namun dalam beberapa kasus mungkin ada fenomena hoaks atau informasi yang salah terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai contohnya, beberapa hoaks yang mungkin berkaitan dengan pertumbuhan anak, seperti klaim bahwa produk tertentu dapat mempercepat tinggi badan anak, telah tersebar di internet. Adapun perbedaan pertumbuhan dan perkembangan yang dikemukakan oleh Santrop dan Yusen 1992, yang dimana perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai dari saat terjadinya pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Sedangkan pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan fisik. Ada beberapa prinsip pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan literatur review, yakni yang pertama, prinsip keteraturan dan tahap-tahap. Pada prinsip ini, pertumbuhan dan perkembangan manusia mengikuti pola yang teratur dan tahap yang teridentifikasi dan memiliki ciri tersendiri pada setiap fasenya. Yang kedua yaitu prinsip kecepatan variabel. Pada prinsip ini, tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda pada setiap individu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang ketiga yaitu prinsip berkelanjutan, yang dimana fase ini pertumbuhan dan perkembangan berlangsung sepanjang masa hidup manusia. Yang keempat yaitu prinsip keterkaitan, yang dimana pada prinsip ini aspek pertumbuhan dan perkembangan saling berinteraksi dan mempengaruhi. Yang kelima yaitu prinsip pengaruh lingkungan, yang dimana prinsip ini memiliki dampak besar pada setiap pertumbuhan dan perkembangan, misalnya interaksi dengan keluarga, teman sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu prinsip diferensial. Pada prinsip ini selama perkembangan, sel-sel dan sistem tubuh mengalami diferensiasi. Selanjutnya yaitu materi tentang individu dan aspek perkembangannya. Individu merupakan bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan ke bagian kecil. Perkembangan adalah perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu mulai lahir hingga meninggal. Perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan baik yang fisik maupun psikis. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri individu meliputi perubahan motorik, emosional, kognisi, sosial, dan psikososial, dan bahasa. Pertama yaitu perkembangan fisik motorik, yang dimana proses pertumbuhan kembang bergerak anak yang setiap bergerak yang dilakukan merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai
sistem tubuh. Contohnya, motorik kasar yakni kemampuan anak untuk duduk, berlari, melompat, serta motorik halus yaitu menulis, menggunting, menyusun balok. Perkembangan emosional yang merupakan suatu kompleks sosial yang mempengaruhi perasaan pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul sebelum atau sesudah terjadinya sesuatu. Tahap perkembangan emosi anak ini mencakup beberapa gagasan dan pikiran, yang dimana anak dapat merasakan suatu perasaan tetapi tidak dapat menyatakan mengapa, bagaimana, siapa yang menyebabkan timbulnya perasaan tersebut. Perkembangan kognitif. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan akal atau rasional. Yang keempat yaitu perkembangan psikososial, yang dimana berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya, misalnya kemampuan anak untuk menyapa, bermain dengan teman-teman sebayanya. Aktivitas bermain bagi anak memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan kecakapan sosial anak sebelum mulai berteman. Yang kelima yaitu kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang membedakan antara manusia dan hewan. Melalui bahasa, manusia dapat mengkodifikasikan, mencatat, menyimpan, mengekspresikan dari berbagai komunikasi interaksinya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang individu. Yang pertama yaitu hereditas, yang kedua yaitu lingkungan, yang ketiga adalah kematangan. Oh my god! Wow! Oh, stress! Oh my god, stress! Oh my god! Macam tak betul je budak ni. All I do is try. I'm still on that trapeze. I'm still trying everything to keep you looking at me. A few moments later.